Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, saya muliakan, kepada pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, termasuk penasehat Bapak Cahyo dan Abaji Siddiq sebagai ketua yang saya taati, saya muliakan, kepada anak-anak saya sebagai admin Alam Hikmah yang saya cintai, hadirin hadirat yang hadir dalam pengajian langsung ini, baik yang mengikuti secara live streaming di rumah yang saya hormati. Sebelum pengajian saya ucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita oleh Allah dikembalikan dalam kesucian dan diberi keberuntungan sehingga kita tergolong hamba-hamba yang muttaqin setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kami Al-Fakir dan dari kru Alam Hikmah dan Yayasan Al-Ma'ruf sekali lagi mohon maaf lahir batin kepada saudara-saudara saya yang mengikuti dimanapun berada, termasuk Aba Budi dari Balikpapan dan yang lainnya yang saya muliakan. Kita baru melaksanakan Ramadan, puasa di dalamnya, yang diharap-harapkan oleh umat kembali pada fitrah, minal a'idin wal faizin, ya, kembali dalam fitrah, kembali dalam keberuntungan, kembali dalam kebahagiaan. Ini semua sudah berpikir ke sana, bahkan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Cuma kita memahami apa enggak dengan fitrah manusia itu sendiri. Lah bagaimana kita kembali pada fitrah kalau kita sendiri tidak paham dengan fitrah itu sendiri? Ya hadirin yang saya muliakan, segala sesuatu itu ada parameternya, ada ukuran. Benarkah kita ini menerima kembali pada fitrah setelah Ramadan? Sedangkan kita setelah ini puasa 6 hari, kalau bahasa Jawanya rioyo kupat.
Karena kita sudah memohon segala kelepatan, segala kesalahan, baik kepada Allah, lebih-lebih kepada sesama manusia yang kita sering melakukan dosa-dosa ini. Fitrah. Fitrah itu karunia Allah bagi semua arwah, semua ruh. Ketika belum turun ke muka bumi, semua itu fitrah, suci. Dan kembali kepada kesucian artinya tauhid, keyakinan, kecintaan kita kepada Allah ini kembali bersih. Kembali kepada Allah, fafirru ilallah, kembali fitrah. Alastu birabbikum. Ini sering kita bahas. Surat Al-A'raf ayat 172. Fitrah itu ditanamkan oleh Allah dengan pernyataan, apakah aku ini Tuhanmu? Hati tidak pernah, manusia tidak pernah mengetahui itu. Ditanami oleh Allah, semua tahu, menjawab. Qalu bala syahidna. Dengan jujur mengatakan, iya engkau Tuhanku. Dan kami menyaksikan semua bertuhan kepada Allah yang satu. Semua makrifat, musyahadah. Jadi syahadatnya roh, musyahadah. Di alam sana mengakui hanya Allah. Allah Tuhanku. Hanya Allah yang menciptakan aku. Hanya Allah yang membuat aku begini begitu. Hanya Allah yang menghidupkan aku. Segala-galanya adalah Allah. Syahidna. Dan itu disaksikan oleh semua roh yang waktu itu diciptakan oleh Allah sebelum turun ke bumi. Sehingga manusia disebut suci, fitrah. Artinya gini, manusia itu suci fitrah itu karena pandangannya kepada Allah. Jadi saudara saya, sebelum di dunia pandangan roh kita ini suci, semua Allah. Melihat apa-apa Allah, aku menyaksikan itu ciptaan Allah. Itu nanti persiapan ketika turun di dunia. Setelah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sang sutradara. Roh-roh yang diciptakan itu sebagai lakon. Dia mengakui, qalu bala, engkau Tuhanku, iya. Engkau sutradaraku, sutradaranya makhluk. Dan engkau ya Allah yang maha suci, punya skenario. Dan manusia, roh itu nanti dijadikan lakon sebagai pemeran utama. Lalu diturunkan oleh Allah ke muka dunia, ke muka bumi. Roh yang suci dites dulu oleh Allah, diuji dulu oleh Allah. Maka hati-hati, jangan merasa sudah Islam, jangan merasa sudah iman sebelum diuji lebih dulu. Jangan-jangan fitrah keyakinan kepada Allah kita sudah berubah karena kehidupan di dunia. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ketika diturunkan di dunia, ini sebagai tes. Melalui proses kelahiran dari ibu kita. Ketika turun di dunia, tidak bisa. Karena alamnya alam roh. Akhirnya oleh Allah, roh, kamu kuturunkan di dunia. Memang dunia bukan alammu, tapi kamu saya beri ragangan, saya beri kurungan, saya beri bungkus.
Karena alam dunia, alam materi, bungkusmu kuciptakan dari alam dunia. Maka manusia diciptakan dari tanah. Setelah proses dalam kelahiran, dalam kandungan ibu, lahirlah roh yang dibungkus dengan jasad. Inilah awal ujian manusia. Mulai remaja, kanak-kanak, lahir kanak-kanak, remaja, sampai begini. Diingatkan oleh Allah, walaupun kamu sudah mengaku iman, jangan kamu tergesa-gesa mengucapkan iman. Semua harus ada ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Janganlah manusia mengira sudah mengucapkan iman, sudah mengucapkan iman, mengira sudah beriman. Kami beriman ya Allah. Ucapan harus dibuktikan. Wahum la yuftanun. Dan mereka orang-orang yang beriman. Kita, panjenengan, saya akan diuji dulu oleh Allah. Iman itu masih ada apa? Hanya sekedar formalitas. Iman itu ada, apakah iman itu hanya sekedar palsu, imitasi? Buktikan. Kalau iman yang kuberikan, kamu kuuji dengan dunia dan kehidupan materi ini, kamu masih tetap qalu bala syahidna. Apakah sudah berubah? Ketika kaya, apakah qalu bala? Iya, engkau Tuhanku ya Allah. Ketika kaya itu pemberianmu, apa? Milikku. Ketika pandai, alim, jadi orang baik, qalu bala syahidna, apa? Merasa aku yang baik. Ketika diberi kekayaan yang asalnya lahir tidak membawa apa-apa, punya mobil, punya segala macam, apakah masih qalu bala syahidna? Apakah sudah hilang perasaan itu? Tergantung. Karena ini dunia. Kita melihat indah yang nampak indah, melihat ujian yang nampak ujian, melihat ilmu yang nampak ilmu, melihat memiliki semuanya, merasa itu milikku. Artinya fitrah yang ditanam oleh Allah, penyaksian bahwa Allah sebagai Tuhannya, ketika diuji dengan materi, diuji dengan akhirat, diuji dengan surga, kita tidak mengatakan qalu bala syahidna, tidak mengatakan engkau Tuhanku, hilang terpengaruh dengan keadaan. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, keadaan yang menyelimuti kamu, keadaan kaya, kita akan punya kekayaan. Keadaan mulia, kita akan punya jabatan, dimuliakan orang. Keadaan mampu, kita memiliki kemampuan, kemampuan menyampaikan ilmu, kemampuan untuk berusaha. Keadaan kita yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan ada di hati. Keadaan bahagia, keadaan susah, hidup tetap dunia tempat susah. Keadaan khusyuk, keadaan ahli ibadah, keadaan mujahadah, apalagi ya, keadaan merasa pandai, itu keadaan. Diingatkan, hati-hati. Jangan sampai fitrah yang kutanamkan kepadamu, yang kuamanatkan kepadamu, kalah, hancur karena keadaan. Qalu bala, mendapatkan perasaan
khusyuk. Mestinya qalu bala, engkau Tuhanku yang berasa khusyuk. Mestinya harus begitu. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada murid-muridnya, wahai muridku, keadaan apa yang kau rasakan dan apa yang kau lihat, al-kaunu kulluhu dzulmah. Gimana? Keadaan yang kau lihat, keadaan yang kau rasakan, jangan sampai kamu melupakan janjimu kepada Allah. Qalu bala syahidna. Itu semua adalah kulluhu zulmah. Semua itu adalah gelap. Semua itu adalah ujian. Gelap tidak ada. Gelap mestinya tidak nampak. Allah yang maha kuasa mestinya selalu ingat. Tapi gelap kok malah kita jadikan ingatan. Maka Allah yang maha agung, an-nuru, ya nuru jalla jalalu, Allah disebut adalah an-nur, yang mestinya nampak malah kalah. Hati tidak pernah melihat itu. Yang kita lihat adalah yang ada. Padahal diingatkan, al-kaunu kulluhu dzulmah. Semua itu adalah gelap. Makanya manusia tidak ingat pada Tuhan, tidak ingat pada Allah. Karena semua makhluk yang ada dianggap ada. Walaupun ada, hati harus tetap tidak berubah roh. Syahidna, kami menyaksikan hanya Engkau ya Allah. Semua makhluk adalah ciptaan, tidak ada. Sehingga ingatannya semakin melihat keadaan, semakin merasakan keadaan, semakin melihat makhluk, hati semakin ingat dengan janjinya. Gimana dengan keadaan kita? Masya Allah. Ternyata hati kita nih lupa. Lah bagaimana kita bisa takwa? Takut kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah dengan benar. Dengan lurus. Takut kepada Allah yang benar. Kalau kita belum membenahi hati kita yang sudah tercemar dengan keadaan yang ada, padahal keadaan semua yang ada itu adalah gelap. Al-kaunu kulluhu dzulmah. Ada apa? Ibu sedang bahagia, ingat, gelap. Bahagia tetap harus dirasakan. Tapi syahidna, kami menyaksikan semua itu dari Engkau. Hati kembali pada Allah, fitrah. Gimana anak-anakku? Mengalami kesulitan, susah, keadaannya bagaimana? Sulit mencari pekerjaan, usaha, tapi ingat, syahidna, rasa yang diberikan itu, keadaan itu adalah gelap. Allah yang memberi, agar kamu ingat kepada Sang Pemberi. Ternyata hati kita ini buta. Buta. Bukan buta mata lahir, tapi yang buta mata batin. Allah mengatakan syahidna itu berarti melek, menyaksikan. Ketika roh turun di dunia, buta. Tidak menyaksikan syahidna, qalu bala syahidna. Yang disaksikan adalah keadaan. Padahal syahidna, kami menyaksikan semua itu ada karena Engkau ya Allah. Semua itu saya rasakan karena Engkau ya Allah. Semua itu begini karena Engkau ya Allah. Harus menang hati untuk mengalahkan al-kaun yang senantiasa menggoda hati kita, mengaling-alingi, menghijab jiwa kita untuk lupa kepada Allah.
Kalau kita banyak dosa, syahidna, kami menyaksikan dosaku ini akan kau ampuni karena engkau maha pengampun. Malah kita mengandalkan istighfar. Istighfar itu harus dilakukan, tapi tetap mengandalkan Allah. Mujadah dilakukan, tapi mengandalkan Allah. Ojo ngendalno mujadah. Jangan mengandalkan ibadah. Ibadah kita lakukan. Syahidna, saya bisa ibadah, bisa sholat karena engkau ya Allah. Maka yang kuandalkan adalah Allah. Ya ini kita bagaimana? Ibadah bukan karena Allah, karena belum fitrah. Taubat bukan karena Allah, karena belum fitrah. Suatu saat Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, dalam munajatnya kepada Allah, ketika beliau itu munajat kepada Allah, fitrahnya itu kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, kembali pada Allah, pasti kembali fitrah. Hanya bahasa saja, bahasa fafirru ilallah perintah, maka larilah kembali pada Allah. Lalu bahasa praktek irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jadi pada proses fitrah yang dilakukan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, maka terucap kata-kata ma abattuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatik. Jadi beliau itu mengatakan, tidaklah ibadahku, taubatku, sujudku, semuanya ini khaufan min narika, bukan karena takut kepada nerakamu ya Allah, bukan karena neraka aku itu, wala tama'an fi jannatik, fi jannatika, dan juga bukan karena surgamu. Fitrahnya Ibunda Rabi'atul Adawiyah begitu memancar sehingga semua ibadahnya bukan karena itu, karena aku qalu bala syahidna, aku mengucapkan di hadapan Allah dulu, engkau Tuhanku dan kami menyaksikan. Maka ibadahku walaupun ada neraka, ibadahku walaupun ada surga, taubatku walaupun ada siksa, taubatku walaupun ada pahala dan surga, bukan karena itu, karena aku sudah berjanji kepada Allah, taubatku, ibadahku, mujahadahku, sholatku, puasaku, Lailatul Qadar yang kucari, bukan karena itu, tapi hanya karena Allah. Lillahi rabbil alamin. Dan dia menyadari bahwa semua hanya untuk Allah, karena aku sudah menyaksikan dan berjanji kepada Allah, bala, iya engkau Tuhanku, syahidna, kami menyaksikan. Jadi tanda-tanda fitrah itu hidup, kita kembali fitrah. Tauhidnya seperti itu, pandangannya kepada Allah, kembali kepada Allah. Oke, Allah. Sekarang begini, tugas hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan mengabdi kepadaku. Jadi kita ini mendapat amanat. Amanatnya illa liya'budun, melainkan mengabdi kepadaku. Ayo kita gunakan pikiran dan akal yang sehat. Karena ad-dinu huwal aqlu. Agama itu logika. Gunakan akal sehat. Gini, kalau Allah mengatakan kamu dapat amanat, kuciptakan di muka bumi, hanya mengabdi kepadaku, melainkan hanya mengabdi kepadaku, berarti apa yang panjenengan cari? Setelah ada tugas,
amanat yang kuberikan padamu, kowe kudu mengabdi kepada Allah, mengabdi kepadaku, kata Allah. Kira-kira apa amanatnya? Coba dipikir. Yang jenengan cari apa kalau diberi amanat? Kamu hanya mengabdi kepadaku. Coba ikut dipikir. Sudah? Artinya gini, kalau Allah memberi amanat, kamu harus mengabdi kepadaku. Amanat pertama, carilah aku, kenalilah aku dulu. Sebelum kamu melaksanakan tugas pengabdian kepadaku, kamu harus kenal kepadaku, karena aku yang merentah kamu untuk mengabdi kepadaku. Kita sudah kenal? Oke? Ini. Orang mengabdi kepada Allah, Allah memberikan suatu yang harus panjang cari. Allah tidaklah membuat manusia buta. Saya gambarkan ini ya. Allah memerintah kita mengabdi. Tidak bisa kita menyembah Allah, mengabdi Allah kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Petunjuknya agama. Pegang agama. Oke? Agama yang mana? Kita tidak menyalahkan, tidak melihat salah. Agama, pokoknya agama. Kalau di dalam Islam jelas, inna dina indallahil Islam. Kita bicara agama Islam di sini. Yang lain maaf, karena kami di sini membahas agama Islam. Hanya Islam. Inilah agama. Saya gambarkan ini agama. Di sini ada aturan-aturan, rukun iman, rukun Islam, ini adalah syariat. Dalam agama ini kita pegang. Saya pegang. Agama apa? Agama Islam. Karena saya peluk, saya memeluk agama Islam. Di KTP Islam, Islam, saya peluk. Islam tidak pernah lepas. Ibadah jelas masuk ke masjid, tidak mungkin masuk ke kuburan ibadah. Masuk ke masjid, karena itu tanda-tanda masuk Islam. Masuk ke musola. Bahkan di rumah kita buat musola. Kalau ini suatu agama, Allah menerangkan memberi makanan, hidangan agama. Ketika hidangan itu ada, kira-kira yang kita butuhkan apa? Misalkan ini apa ya? Black pada tempat ada wafer atau minuman, ini saya berikan pada Anda. Monggo, mari ini diminum. Paham artinya? Sebagai tamu, panjenengan sabri, monggo diminum. Paham? Artinya jenengan harus meminum isi yang saya berikan. Ada isi. Allah memberi agama Islam, artinya buka di dalam agama itu, karena ketika kamu beragama, kamu akan sampai kepadaku. Jangan hanya memeluk agamanya saja, tapi buka, pelajari, lakukan, dan rasakan. Kita mengenal, kita peluk agama. Ini syariat yang kita pegang. Butuhnya adalah isi. Akhirnya kita berupaya membuka untuk mengetahui isinya. Misalkan ini minuman, kita upaya berusaha untuk membuka isi. Ini namanya thoriqoh, jalan. Thoriqoh dilakukan amal-amalia yang ada di dalam tulisan ini. Buka dulu. Ini namanya thoriqoh. Atau berasal dari bahasa taroka, meninggalkan bungkus, dibuka supaya tahu isinya. Ya, ini tadi syariatnya. Cara membukanya dengan zikir, dengan khususiyah, supaya tahu isi. Cara ini disebut metode ini namanya thoriqoh. Kita buka. Setelah kita dari thoriqoh, nampak ada hakikatnya, isinya. Kita buka.
Oh, ternyata isinya ini kopi. Ketika tahu isinya, itu namanya hakikat, kebenaran. Syariat harus dilakukan, sholatnya ibadah. Ini namanya thariqah, yang khususnya ya dibimbing seorang guru, dibuka setelah dilakukan tahu isinya. Oh, ternyata isinya adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ketika kamu sholat, apakah aku Tuhanmu? Ketika kamu bekerja, apakah aku Tuhanmu? Ketika kamu diberi kemampuan, keadaan, apakah Tuhanmu? Kita tahu isinya, qalu bala, iya engkau Tuhanku, syahidna, kami menyaksikan. Itu hakikat ketika melihat, tahu hakikatnya. Oke, masih hakikat. Ini tadi yang membuatkan kopi ya, kopi. Syariatnya, saya akan minum apa? Minum kopi? Salah, minum wedang kopi. Bukan minum kopi, kopi tidak bisa dimakan. Minum wedang kopi, bahasa Jawa. Syariatnya untuk jadi wedang kopi, yang membuat itu ada bubuk kopi, bukan kopi loh, bubuk kopi. Kopi tidak bisa diminum. Kopinya dilembutkan jadi bubuk kopi. Apa cukup? Tidak, ada air, kasih gula. Bubuk kopi dijeblok, ditumbuk, air diambil, dipanaskan, dan gula. Cara masak itu namanya thariqah, harus dilakukan. Setelah itu dicampur air panas, kopi dan gula, diaduk menjadi hitam. Oh, inilah hakikatnya kopi. Setelah hitam, ini hakikat. Padahal syahidna, tidak hanya menyaksikan. Menyaksikan bukan hanya dengan mata, tapi dengan rasa. Baru diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ada manis, ada pahit, enak. Itulah makrifat, rasa. Karena kita kembali kepada Allah, harus membawa bala syahidna. Kopi ibarat semua yang ada, dicampur jadi satu. Ketika kita melihat, oh semua itu karena Allah. Ketika minum, merasa semua itu adalah Allah yang terasa dalam hati. Itulah makrifat. Kalau itu sudah kita rasakan, inilah kita ditugaskan berpuasa, ditugaskan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada pembimbing rohani, bisa jadi kita terseok-seok puasa kita, ibadah kita, tobat kita terseok-seok, tidak lurus menuju Allah. Akhirnya menuju kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di sekeliling kita. Padahal urusan jiwa, urusan tauhid, al-kaunu kulluhu dzulmah, semua itu gelap. Yang tidak gelap hanya satu, Sang Pencipta. Itu disebut fitrah. Kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian sebelum manusia itu ada perangkat penguji berupa jasad ini. Gimana saudara saya di sini memang sengaja membahas fitrah. Bagaimana kita bisa fitrah kalau kita merasa suci? Bagaimana kita bisa fitrah yang benar kalau kita masih mengandalkan amal? Padahal janji kita, Allah bala, iya engkau Tuhanku. Artinya harus mengandalkan Allah dan harus menyadari semua itu dari Allah. Makanya ulama-ulama dulu atau mbah-mbah saya dulu itu, kalau kamu mencari Tuhan, carilah di dalam dirimu sendiri. Carilah Allah di dalam dirimu sendiri. Bukan berarti ini hanya gadu-gaduan saja, apa gadu itu. Nah, hanya seperti ucapan-ucapan doang. Tidak. Ini mengandung makna. Carilah Tuhanmu di dalam dirimu sendiri.
Cuma karena buta, tidak tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita tidak paham. Dan kami lebih dekat daripada kamu. Lebih sangat dekat dengan urat lehermu. Allah mengatakan, kami lebih dekat daripada urat lehermu. Lebih dekat. Tapi tidak paham saya, al-fakir. Maka wajar kalau ulama-ulama dulu mengatakan dari Tuhanmu, tidak jauh-jauh, ada dalam dirimu sendiri. Cari Tuhanmu dalam dirimu sendiri. Agak luas, cari Tuhanmu dalam kehidupan di bumi ini. Cari Tuhanmu dalam dirimu. Wa fi anfusikum afalat tubsirun. Kalau tidak salah surat Az-Zariyat ayat 21. Yang sangat dekat pada dirimu, cari Tuhanmu dalam dirimu. Yang agak luas, wa fil ardi ayatul lil muqinin ayat 20. Insya Allah kalau tidak salah surat Az-Zariyat. Yang luas, kalau kamu ingin mencari Tuhanmu, carilah. Dan di dalam bumi, wa fil ardi ayatul lil muqinin, ada tanda-tanda untuk mengenal Allah bagi orang yang yakin. Syaratnya yakin, iman. Di bumi. Siapa yang menerbitkan matahari? Siapa yang menenggelamkan terbenamnya matahari? Cari di situ kamu akan menemukan Tuhan. Tapi jangan kita hanya ilmiah, tidak ada. Karena orang-orang kafir juga percaya Tuhan. Ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ard wa syakhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah wa anna yufakun. Ditanya, wala in sa'altahum, dan bila kau tanyakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy, tanyakan, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa syakhara syamsa wal qamar, pergantian antara matahari yang menundukkan matahari dan bulan. Semua menjawab Allah. Yaqulunna Allah, akan menjawab semua itu Allah. Maka kemana dia berpaling? Fa anna yufakun. Dia ngerti Allah tapi tidak beriman, karena hanya berpikiran dengan adanya fitrah tapi belum fitrah sesungguhnya. Terus ditanya, kalau kamu percaya kepada Allah, mengapa kau sembah patung-patung yang kamu buat sendiri? Kamu sembah Lata, Habal, Naman yang ada di patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Dia jawabnya yuk pintar. Mana buduhum illa yuqarribuna ilallahi yulfa. Aku tidak menyembah mereka, cuma aku membuat mereka agar aku lebih dekat kepadanya. Tapi patung disembah, diciptakan, diukir, disembah. Sekarang kita patungnya patung jabatan, jabatannya disembah. Patung pangkat, patung dunia, luar biasa di akhir zaman, termasuk al-fakir dan mungkin yang ada di sini. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi yulfa. Aku tidak menyembah itu, tapi kujadikan media supaya aku lebih dekat. Bagaimana bisa fitrah kalau makhluk yang dikatakan kulluhu dzulmah itu kita jadikan sarana?
Maka ini harus bersih. Walaupun di hadapan kita ada dunia, ada pangkat, ada harta, kembali semuanya itu miliknya. Syahidna, kami menyaksikan. Itulah baru fitrah. Ketika fitrah itu artinya kembali kepada kesadaran kepada Allah ketika kita ada di alam arwah dulu. Ya, nanti bisa ditanyakan dari pengajian ini, dengan harapan semoga kita benar-benar dijadikan oleh Allah kembali pada fitrah. Bukan hanya sekedar slogan belaka. Fitrah bukan sekedar slogan semu belaka, tapi benar-benar diberikan oleh Allah. Artinya hati harus kembali, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Al-kaun yang ada mengelilingi kita, baik yang kita lihat di depan atau di muka belakang dan lain-lain, atau yang kita rasakan. Ingat, kulluhu zulmah, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, bukan apa-apa, gelap, yang ada hanya Allah. Jadikan alat kegelapan itu untuk mengenal Allah. Jadi al-kaun, jadikan alat untuk mengenal Allah. Fafirru ilallah, kembali pada fitrah. Ya, saya kira cukup. Mari kita renung, karena kita turun di dunia dibekali fitrah. Pulang kembali Allah harus fitrah. Itulah kembali yang baik, ujung yang baik, husnul khotimah. Kalau hari ini kita kalah, al-kaun yang kita hadapi itu milikku, itu ada, itu wujud, hati tidak menyadari, bala syahidna, berarti kita kalah. Mendapat jabatan, walaupun bersyukur alhamdulillah, hakikatnya kalah. Walaupun mendapat kemuliaan, walaupun kita syukur, kalau itu tidak kita lebur, fafirru ilallah, kembali Allah. Hati ya, bukan dibuang. Dunia tetap wujud, kemuliaan wujud, bahagia wujud, cuma hati. Bala Allah Tuhanku, syahidna. Aku bukan mempertuhankan dunia. Dunia ini adalah milik Allah. Hadza min fadli Rabbi. Justru dunia dijadikan alat untuk menuju pada Allah. Sudah begitu apa belum? Kalau sampai kalah, masyaallah hadirin, bagaimana di ujungnya kita bisa menang? Padahal ketika kita di ujung kehidupan harus kembali kepada Allah, karena dunia itu adalah rogo, jasad, kontrak, dan akan kembali dari tanah kembali ke tanah, alias kita akan kembali pada Allah supaya bisa husnul khotimah. Syaratnya setiap kita melaksanakan apa, mengetahui keadaan apapun, harus fitrah. Fafirru ilallah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Allah. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu itu ada tanda-tanda kembali fitrah miliknya Allah. Apakah kamu, apakah kita tidak memperhatikan? Kita bernapas, keluar masuknya napas, kembalikan. Lahir tidak membawa apa-apa, semua itu pemberian milik Allah, itu fitrah. Tapi kalau kita masa bodoh, menganggap kita ada, menganggap kita mampu, padahal kuncinya la haula wala quwata, tidak ada kemampuan dan kekuatan, berarti kita fitrahnya adalah semu belaka, hanya slogan semu belaka. Ya, semoga bisa direnungkan bagaimana bisa husnul khotimah kalau kita selalu kalah. Kalah di sini artinya tidak qalu bala syahidna. Hati mengatakan, iya, engkau Tuhanku. Ketika melihat sesuatu, iya, engkau Tuhanku yang menciptakan itu. Saya menyaksikan, tidak berubah. Sehingga al-kaun datang ke kita, tapi hati tetap kembali kepada Allah. Bala syahidna. Ya, semoga kajian Idul Fitri pada malam Syawal ini, ya, semoga kita bisa koreksi diri. Jangan-jangan kita baik itu hanya bungkusnya, tapi imannya sungguh rontok,
tidak ada kebaikan sama sekali. Karena merasa mampu dan merasa kuat dan merasa memiliki. Semoga Allah melindungi yang hadir di sini maupun yang di luar sana. Bersiap-siaplah. Kematian pasti datang. Allah menanyakan fitrah yang kita janjikan kepada Allah. Itu sudah benar atau sudah dilakukan? Apa malah kita terpengaruh dengan kehidupan dan keadaan yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini? Semoga Allah melindungi, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Hati kita dilindungi oleh Allah. Lesan kita dilindungi oleh Allah. Perbuatan kita dilindungi oleh Allah. Karena Allah maha segala-galanya. Dosa kita ditemukan kepada Allah. Sehingga dosa itu ketemu pada Sang Pengampun. Maka akan diampuni. Kenalkanlah dirimu. Atau kenalilah Tuhan yang kita sembah. Karena tugas Allah, kamu harus ibadah kepadaku. Kuciptakan hanya ibadah kepadaku. Artinya harus kenal dengan yang diibadai. Harus kenal dengan yang disembah. Yang kenal itu dada. Tidak mungkin kita bisa kenal kepada Allah kalau keadaan ini, al-kaunu ini, yang zulmah ini belum kita ganti dengan bala syahidna. Itulah cahaya an-nuru jundul qalbi. Cahaya-cahaya itu tentara hati untuk melihat dan untuk mendapatkan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk season berikutnya insya Allah perjalanan terakhir manusia harus fitrah, karena bahaya bila di ujungnya kita belum mengenal kepada siapa yang disembah. Sekali lagi, kalau Allah menugaskan kita untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan ibadah kepadaku, kata Allah, artinya harus kenal dengan yang disembah. Kenal kepada yang disembah, hukumnya wajib mengenal kepada Allah, karena kita menyembah Allah dan akan kembali kepadanya. Semoga Allah melindungi, memberikan barokah yang sebanyak-banyaknya di dalam puasa dan di bulan Syawal ini. Dosa-dosa kita, umat Islam, semuanya diampuni oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga semua kembali kepada Allah dalam keadaan fafiru ilallah, kembali kepada Allah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, Idul Fitri, mati dalam keadaan Idul Fitri, sehingga benar-benar husnul khotimah. Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita baca sholawat. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah memberikan hidayah hati kembali kepada Allah, fitrah, bala syahidna, engkau Tuhanku, kami menyaksikan dalam praktek rohani di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.